Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi PGL, persamaan garis lurus, mengenai titik potong, garis, dan aplikasi garis. Kalian sebelum mempelajari materi ini masih ingat kan bagaimana cara menentukan garis? Jika diketahui 3x plus 5y sama dengan 15, bagaimana menentukan gradiennya? Yang pertama adalah dengan cara mencari nilai dari A dan B. A adalah koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y. Setelah itu kita masukkan ke rumus M sama dengan min A per B, maka menjadi min atau negatif 3/5. Untuk cara yang kedua adalah kita membuat dalam bentuk Y sama dengan M X plus C, di mana posisi dalam ruas kiri hanya bersisa Y saja. Maka karena jika masih ada angka seperti 5, kita harus membagi 3 ini harus kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 3. Ini 15 ya anak-anak. Nah, setelah itu kita bagi semua dengan 5. Negatif 3 bagi 5, 15 bagi 5, dan 5-nya sendiri yang di Y bagi 5 ketemu 1. Tidak kita tuliskan, maka menjadi persamaan garisnya Y sama dengan negatif 3/5X tambah 3. Maka M-nya ketemu negatif 3/5. Jika ada titik potong dua garis seperti ini, bagaimana cara kita menyelesaikan titik perpotongannya? Perhatikan contoh selanjutnya. Jika ada garis Y sama dengan negatif 3X plus 5 dan garis Y sama dengan 4X kurangi 9, maka akan berpotongan di titik mana? Caranya kita substitusi bagian yang di ruas kanan ini. Nah, kita sama dengankan negatif 3X plus 5 sama dengan 4X kurangi 9. Setelah itu kita pindahkan ruasnya. Negatif 3X untuk 4X berpindah menjadi negatif 4X sama dengan negatif 9, positif 5 berpindah jadi negatif 5. Negatif 3, negatif 4 ketemu negatif 7X sama dengan negatif 14. Maka X-nya berapa? X-nya sama dengan negatif 14 dibagi negatif 7, yang hasilnya adalah 2. Setelah ketemu X-nya 2, kita masukkan. Boleh di yang negatif 3X plus 5 atau yang di 4X kurangi 9. Kita substitusi. Y sama dengan misalkan yang di bagian depan 3X plus 5. Maka menjadi X-nya kita ganti 2, negatif 3 kali 2 ini kali ditambah 5, menghasilkan negatif 3 kali 2 adalah negatif 6 ditambah 5, maka Y sama dengan negatif 1. Maka titik potongnya ada di mana? Nah, kita tuliskan di sini 2, X-nya dulu, baru Y-nya negatif 1. Ini adalah titik perpotongannya. Contoh yang kedua. Tentukan titik potong kedua garis dengan persamaan 3X plus 5Y sama dengan 2 dan 2X kurangi Y sama dengan 3. Untuk persamaan seperti ini, kita ubah salah satu yang koefisiennya paling kecil. Misalkan saya ambil yang persamaan kedua ini. Maka kita tuliskan menjadi 2X kurangi Y sama dengan 3. Menjadi 2X kurangi Y sama dengan 3. Kita sisakan baik, kita ulangi. Untuk persamaan seperti ini kita ambil yang persamaan kedua 2X
kurangi Y sama dengan 3. Kita sisakan Y-nya di ruas kiri menjadi negatif 2X plus 3. Y sama dengan menjadi berapa? Semuanya dibagi dengan negatif. Negatif ini ya, maka menjadi 2X kurangi 3. 2X kurangi 3 kita masukkan di posisi Y-nya sini. Maka menjadi 3X plus 5 kalikan 2X kurangi 3 sama dengan 2. 3X ditambah 5 kali 2 adalah 10X dan 5 kali negatif 3 adalah negatif 15 sama dengan 2. 3 dan 10-nya kita jumlahkan, maka menjadi 13X. Ini 13X sama dengan 2. Negatif 15-nya kita pindah ruas menjadi plus 15. Maka menjadi 13X sama dengan 17. X-nya sama dengan 17 per 13. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam Y sama dengan 2 kali 17 per 13 kurangi 3. Maka ketemu 34 per 13 kurangi 3. Kita samakan penyebutnya menjadi 3-nya kali 13 menjadi 39. Maka menjadi 34 kurangi 39 per 13. Ketemu negatif 5 per 13. Contoh yang selanjutnya. Jika ada persamaan garis yang melalui titik potong garis 2xy dan dengan gradien 2. Nah, caranya jika ada soal seperti ini, kita cari titik potong dari garisnya ini dulu. Kita ubah x-nya saja biar mudah. X sama kurangi 4y sama dengan 1. X sama dengan 1 negatif 4 pindah ruas jadi 4y. Setelah itu kita substitusi ke persamaan. Baik, kita lanjutkan. Jika ada soal seperti ini menjadi X kurangi 4y sama dengan 1. Sisakan X di ruas kiri 1 ditambah 4y. Setelah itu kita substitusi ke persamaan 2x plus 3y sama dengan 5. 2 x-nya kita ganti 1 ditambah 4y ditambah 3y sama dengan 5. 2 kali 1 2 ditambah 8y tambah 3y sama dengan 5. Maka menjadi 8 ditambah 3y adalah 11y sama dengan 5 kurangi 2. Y sama dengan 3 per 11. Setelah ketemu, kita masukkan substitusi ke X sama dengan 1 ditambah 4y. Maka menjadi 1 ditambah 4 kali 3 per 11. Kita samakan penyebutnya, satunya jadi 11 ditambah 12 per 11. Ketemu 33 per 11. Setelah hasilnya ketemu seperti ini, kita apakan? Masukkan ke rumus Y kurangi Y1 sama dengan M kalikan X kurangi X1, di mana Y kurangi Y1 nya adalah 3 per 11 dan M nya adalah 2, gradiennya X nya. X kurangi X1 nya adalah 33 per 11. Nah, setelah seperti ini bagaimana? Kita lanjutkan ke
Ini semua kita kalikan 11, maka menjadi 11 Y kurangi 11 Y kurangi di 3 sama dengan 22 kalikan X kurangi 33. 11 Y kurangi 3 sama dengan 22 X kurangi 22 kali 33. Diperoleh hasil 7, 2, 6. Kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 22 X ditambah 11 Y sama dengan negatif 726 tambah 3. Negatif 22 X ditambah 11 Y sama dengan negatif 723. Nah, sekarang mengenai aplikasi PGL. Seseorang bersepeda dengan kecepatan tetap 15 km per jam. Setelah 5 jam, orang tersebut telah menempuh jarak 45 km. Berapa lama waktu yang diperlukan orang tersebut untuk menempuh jarak 90 km? Penyelesaiannya dari permasalahan di atas yaitu kita umpamakan permulaan posisi dalam titik S yaitu 0. Titik asalnya, dan setiap detik ke kanan sejauh berapa? 3 km. Kenapa 3 km? Dari 15 ke sejauh 3 km. Posisi orang dapat dituliskan sebagai seperti ini. Posisi awal pada saat T1 1 jam 15 menit, 2 jam berarti kelipatannya, 3 jam kelipatannya sampai pada saat waktu T-nya 6 jam ketemu 90 menit. Menyatakan posisi bagaimana? Dari tabel di atas dapat kita bentuk persamaan S sama dengan 15 kali T. Dari persamaan Y sama dengan kita umpamakan menjadi 15X, maka dapat dihubungkan pada saat 0, Y-nya juga 0, pada saat X-nya 1, Y-nya 15, pada saat X-nya 2, Y-nya 30, 3, 4, 5, sehingga diperoleh grafik seperti berikut ini, menjadi grafik persamaan garis lurus. Perhatikan bahwa sumbu mendatar menyatakan waktu dan sumbu tegak menyatakan jarak. Bilangan 15 pada persamaan gerak S sama dengan 15T. Jadi 15 ini adalah bilangan persamaan. Contoh yang kedua, di salah satu kota X di Pulau Jawa bertambah penduduk tiap tahunnya selalu tetap. Pada tahun 2005 dan 2011 jumlah penduduk di kota itu berturut-turut 600 dan 900 ribu orang. Berapa jumlah penduduk di kota itu pada tahun 2015? Untuk menyelesaikan soal di atas, kita misalkan X sebagai waktu dan Y sebagai jumlah. Karena pertambahan penduduk tiap tahunnya tetap, berarti grafik jumlah penduduk terhadap waktu merupakan garis lurus sebagai persamaan berikut. Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Y kurangi Y1-nya adalah awal penduduk pada tahun 2005 yaitu 600.000 orang. Y2-nya adalah 900.000 orang. X kurangi X1-nya adalah tahun yang diketahui yaitu 2005. X2-nya adalah tahun kedua yang diketahui yaitu 2011. Kurangi X1-nya 2005. Maka diperoleh hasil Y kurangi 600 per 300 sama dengan X kurangi 2005 per 2100 kurangi 2006, atau jika kita hitung menjadi X kurangi 2005 per ini menjadi 6.
6 kita kalikan Y kurangi 600, maka menjadi Y-nya kita kalikan 6, terus X kurangi 2005 kita kalikan dengan 300, maka menjadi Y sama dengan 300 per 6 kalikan kurung buka X kurangi 2005 ditambah 600, menghasilkan Y sama dengan 50.000 kurung buka X kurangi 2005 ditambah 600. Ini jadi ini X-nya kita masukkan dulu ya, angkanya ini nggak boleh dihitung 2005-nya karena ini dalam tahun. Untuk X 2005 maka Y sama dengan 50.000, kebanyakan nulis 0 kalikan 2015 kurangi 2005 ditambah 600, maka menjadi 50.000 dikali 6 ditambah 600 ketemu 1.100.000, maka pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 adalah 1.100.000 orang. Sumber yang kami gunakan adalah buku matematika kelas 8 dari Kemendikbud, pembelajaran bersamaan garis lurus yang dikeluarkan Jakarta melalui P4TK Matematika, buku dari Kurniawan Mandiri, dari penerbit Erlangga, dan dari sumber internet. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.